kita sambung lagi ya teman-teman, tapi ini belum mulai ya teman-teman ya. Jadi ini kita akan podcast saja teman-teman. Jadi ini aku taruh ke resolusi yang paling rendah agar tidak terlalu memenuhi penyimpanan teman-teman. Oke. Jadi jalan ini pas ramai kayak gini ya masih semua. Jadi ini adalah suasana ketika di sore hari atau menjelang sudah kalian lihat di sini sekitaran jalan Kaligawe ke arah Surabaya. Oke. Yaps. Untung sekarang di situ tuh ya memang udah lama sih sebenarnya teman-teman. Tapi kalau pas aku dulu awal-awal di sini itu masih belum ada lampu bangjo itu teman-teman. Jadi lampu bangjo itu sebenarnya sangat membantu banget teman-teman, terutama bagi para mahasiswa maupun para sivitas akademi gitu ya yang ada di situ gitu kan. Jadi sangat berguna banget, terutama untuk kayak gini loh. Soalnya kita jalan utama ya teman-teman ya. Dan di sini tuh kalian bisa lihat ini isinya truk-truk, kontainer, bus. Jadi kendaraan-kendaraan yang besar-besar gitu loh teman-teman. Oke. Dan di situ juga masih diperbaiki ya teman-teman ya. Jadi keadaannya itu di tol itu masih diperbaiki, jembatan tolnya itu. Sebenarnya enak sekali tuh. Jadi suasana pas sore hari kayak gini gitu kan, itu enak banget loh. Kayak kita itu apa ya, kayak menurunkan ketegangan ya. Menurunkan ketegangan. Jadi kalau misalnya pas lagi kita kan kerja dan lain sebagainya gitu kan, beraktivitas kayak gitu, dengan kayak gini tuh sore kayak gini tuh enak tuh. Jadi kalau dulu aku kan biasanya naik bus ya teman-teman. Jadi pagi berangkat tuh naik bus, terus pulangnya juga naik bus. Tapi sekarang itu sudah benar-benar full, saya itu motoran teman-teman. Yap, motoran. Karena di sini itu motoran itu sebenarnya kalau pas lagi fit teman-teman itu ya ini bisa sekalian refreshing. Oke, nah ini dia, ini masih kayak gini teman-teman. Jadi masih belum, ya masih lama ini teman-teman, masih lama. Dan di sini tuh dibelah jadi dua, yang arah ke Johar sama arah ke Pelabuhan. Di sini penyigarnya di sini. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi di sini kita akan langsung mulai podcast kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ikro of Life Podcast. Ikro of Life Explorer Podcast. Jadi di sini tuh kita podcastnya itu beneran random teman-teman, tapi tiap podcast episodenya itu kita ada pembahasan teman-teman, tapi memang bener-bener random. Dan itu sebenarnya sebagai mediaku untuk refreshing juga sama-sama. Jadi win-win solution. Oke, ini adalah rel kereta api bro. Yaps. Oh ya, sebelumnya di sini aku beritahukan pada kalian ini untuk settingan DJ Action 2-nya itu kita ambil yang paling rendah teman-teman, 1080p, tapi yang power yang hemat power gitu ya teman-teman. Yang hemat power dengan FPS-nya kita buat 30 teman-teman. Soalnya aku mau buat 25 kayaknya, karena ini malam ya, mau menjelang malam seperti itu. Jadi di sini aku tak kasih 30 lah, nggak apa-apa lah. Sebenarnya kalau pengen bagus ya 60 ya, 60 fps, terutama kalau udah pencahayaan kurang kayak gini bro. Oke. Jembatannya bro, kita akan lewat jalan yang belum pernah kita posting di sini ya teman-teman ya. Jadi ini lewat jalan, kalau di sebelah sana yang ada di sana itu Barito teman-teman ya, Barito ya, sawah besar teman-teman. Kalau yang ada di sini tuh kita lewat Barito teman-teman, jalan Barito. Kalau yang sebelah sana yang pernah kita bahas sebelumnya teman-teman di channel ini ya teman-teman, itu sawah besar. Oke.
Jadi di sini ada dua jalan yang ada di seberang, ya seberang banjir kanal ya. Itu teman-teman, seperti itu. Oke, pembahasan podcast kali ini kita akan ngebahas tentang musim hujan. Jadi yang perlu kita ketahui ya teman-teman. Jadi di sini aku berharap sih semoga aja tidak sampai di Semarang ini banjir lagi kayak tahun kemarin teman-teman. Karena di sini kan udah mau musim hujan. Ini sebenarnya udah mau masuk ke musim hujan ya sebenarnya teman-teman. Nah, tetapi di sini memang masih belum. Sehingga di sini saya berpikiran bahwa ini hujan mungkin di Oktober ya teman-teman. Enggak, November rain gitu kan. November rain ya, ada September, November, Desember itu, Januari biasanya mulai hujan gitu ya teman-teman. Ya seperti ini, padahal di sini udah ada banjir kanal gitu kan. Kalau pengalaman gue yang kemarin itu, wah, pas kita itu kan naik motor gitu ya teman-teman, kan naik motor gitu ya. Ya naik motor itu kendalanya itu ketika banjir itu bisa sampai selutut loh teman-teman. Jadi kadang pas beberapa waktu itu sampai motor itu tidak bisa lewat teman-teman. Pas kemarin ya, di tahun kemarin teman-teman, seperti itu di sepanjang jalan tadi ya, kali gawe tadi yang ada truk banyak tadi teman-teman. Di situ yang bisa lewat itu hanya kontainer yang besar itu yang bisa. Seperti itu bro, itu yang kemarin, dan udah banyak sekali video yang bertebaran tentang itu teman-teman. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu ya teman-teman ya, ketika pas musim hujan gitu ya. Ya, kalau mengingat di sini musim hujan kayak gitu, kita sebenarnya bersyukur ya teman-teman ya, bersyukur berada di garis khatulistiwa kayak gini. Jadi kita hanya ada dua musim hujan sama musim kemarau teman-teman. Dan ini pun juga musim-musim ini itu memang terasa panas teman-teman. Jadi kalau pas ada di luar ruangan ya, apalagi di jalanan kayak gini, kalau pas siang hari tentu itu panas teman-teman. Jadi rasanya kayak sumuk gitu loh, sumuk. Nah cuman saya rasa ini masih dalam kategori wajar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang pada posting video di YouTube kayak gitu kan, dari negara-negara lain gitu kan, yang sampai panas banget gitu ya, bahkan ada yang sampai 35 ke atas ya berarti ya derajat. Wah, ngeri banget ya, ngeri. Berarti kan di sini kan ada ketidakseimbangan gitu loh teman-teman. Dan sebenarnya ini warning juga sih teman-teman, warning kayak tanda-tanda alam gitu ya. Jadi ya sebenarnya itu warning. Kalau dulu pas pelajaran itu kan kita ya pas masih SD SMP kan ada pelajaran tentang yang namanya lapisan ozon. Jadi di sini kan ada atmosfer yang ada di atas, itu ada yang namanya lapisan ozon. Nah kalau lapisan ozon itu terus menipis, wah bahaya juga untuk seperti itu gitu bro. Dan ya sebenarnya apa yang bisa menyebabkan lapisan ozon menipis ya, kayak efek rumah kaca, terus kayak freon AC kayak gitu kan. Ya itu kayak berdampak ke musim yang tidak, kalau dulu kan mesti ini pas tanggal ini nih sampai ini itu musim kemarau, tanggal ini sampai ini ya, bulan ini sampai ini itu penghujan. Atau kalau di negara lain itu kan ada musim dingin, musim gugur, musim semi kayak gitu kan. Nah, musim dingin kayak gitu seperti itu. Jadi nggak stabil. Wah ini suasana sore hari yang enak banget di sini tuh ya. Kita akan lewat sebelah kiri bro. Oke, jadi kalau jalan ini tuh dua arah ya teman-teman ya. Ini dua arah. Nanti jebotnya jalan Dr. Cipto teman-teman, seperti itu. Jadi itu jalan alternatif ya teman-teman sebenarnya ya. Kalau misalnya jalan utama yang ada di sana pas macet ya kita bisa pakai jalan itu, kadang-kadang malah kebalikan.
seperti itu bro. Nah, ya kalau musim penghujan tentu kita harus siap-siap ya dari sekarang teman-teman. Misalnya kalau kalian itu mau beli kayak jas hujan kayak gitu kan. Nah, jadi waktu-waktu kayak gini nih teman-teman, jas hujan, terus yang apa, yang sepatu itu ya teman-teman, jas hujan yang untuk sepatu kayak gitu misalnya. Nah, ya ini bulan-bulan yang belum mendekati banget kayak gini yang tepat nih kalau misalnya kalian mau beli, soalnya harganya masih murah teman-teman. Biasanya kayak gitu kan di marketplace, kalau udah pas musim penghujan, nah itu baru harganya naik gitu biasanya, karena permintaannya itu meningkat itu ya, sedangkan persediaan barangnya sedikit. Oke. Stuck. Aduh, stucknya nih. Wah, stuck yo. Oke, nah ini Peterongan bro. Oke, kita udah sampai ke Peterongan ini. Pas macet ya. Nah, kalau motor itu ketika macet kayak gini ya enaknya ya gini ya, kita bisa agak melipir. Kadang Tuhan macet lagi ternyata di sini. Wah macet lagi, aku nggak bisa buat video kalau kayak gini ya teman-teman ya. Aduh, rapet banget sih. Nah, dulu itu aku pas macet, oke, pernah ada mobil kayak gini tuh pas macet ya teman-teman ya. Jadi ini jam berapa ya, padahal ini mesti galian gitu teman. Jadi di ujung sana itu kan pas di lampu merah itu kan ada galian gitu. Bener-bener gak dapat saya cukup sirkulasi udara nih, gak dapat sirkulasi udara sama sekali loh, panas banget nih. Astagfirullahaladzim. Tuh kalian bisa lihat itu 3 Banjar loh. Dan di sini kalau motor loh kan udah ada parkiran. Jadi pas di atas tadi itu benar-benar macet, itu biasanya macetnya itu panjang teman-teman. Jadi oke, kita akan ngambil jalan ini teman-teman. Sebenarnya aku tadi salah, jadi aku tuh udah insting sebenarnya teman-teman, udah insting aku harus lewat di Peterongan tadi ya, kita langsung ke kanan. Tapi ya gitu ya teman-teman.
Oke, jadi di sini kita lewat jalan alternatif untuk soalnya kalau pas naik kita naik tadi itu jangan-jangan ini juga macet pada kesini lewatnya. Tapi pokoknya panjang banget ya teman-teman ya. Biasanya itu kalau dari situ sudah mandek kayak gitu tuh panjang banget. Wah, yes, dan tidak memungkinkan untuk merekam kita bro. Oke, ini pekerjaan sampai malam ya, listrik. Wah, ini penerangannya, ini udah gelap banget ini. Wah, udah gelap banget. Ini kita lewat jalan Sriwijaya belok. Ini jalan apa ya? Aku kurang paham. Ya aku sering kadang-kadang sering lewat sini teman-teman. Kadang-kadang sering lewat sini. Nanti dia jemputnya rumah sakit William atau Romani ya. Gitu bro. Soalnya di sini gelap banget nih teman-teman. Ini kayaknya nggak kelihatan ya. Apa ya? Nah, persis kayak gini. Jadi di atas. Soalnya aku pernah lihat di situ. Jadi setelah jalan itu tuh lancar. Jadi setelah jalan itu tuh lancar teman-teman. Lancar. Ya mirip kayak gitu, cuman di sana aku nggak tahu kenapa kok bisa kayak gitu. Kalau enggak ya kadang biasanya karena adanya bus yang mogok gitu ya. Dulu pernah ada bus trans yang mogok gitu ya teman-teman. Dan itu menyebabkan macet panjang. Soalnya jalannya sempit di situ itu teman-teman. Jalan utama tapi sempit gitu kan, makanya. Kalau ini kita agak jauh ya teman-teman, soalnya tadi muter. Kalau kita tadi dari Peterongan itu langsung belok kanan gitu, yang tadi pas di pasar Peterongan itu kan belok kanan, ya nggak kayak gini. Karena kita tadi ya nggak tahu juga kalau di atas itu ternyata macet kayak gitu bro. Nah itu ya teman-teman ya, itu sekilas aja. Nah ini pada kondisinya tidak sedang hujan ya. Kalau pas hujan itu ya wah ngeri lagi teman-teman. Kalau pas hujan ya teman-teman, pas hujan macet, waduh, jalan nanjak, wah itu teman-teman, itu benar-benar susah kayak gitu. Tapi ini tuh kayak menandakan bahwa volume kendaraan itu memang sekarang itu udah banyak banget teman-teman. Volume kendaraan, jalan-jalan itu ada trouble dikit aja itu kayak gitu bisa macet loh sekarang gitu ya teman-teman ya, gitu. Nah kembali lagi ke pembahasan kita ya teman-teman ya. Jadi ketika kita nanti di musim penghujan teman-teman, musim hujan ya tadi ya, persiapannya adalah kita bisa siap-siap jas hujan, terus kita siap-siap yang buat sepatu ya. Sekarang kan ada itu jas hujan tapi buat sepatu ya teman-teman ya. Jadi agar sepatu kita itu tidak kehujanan, jadi nanti langsung dari jas hujannya yang ada di celana itu dia langsung ke situ, keluar. Oh iya, ini apa ini, hotel seperti itu. Jadi nanti tidak masuk ke sepatu teman-teman. Oke, kita udah lewati tadi teman-teman, rumah sakit udah masuk. Dan ternyata di sini aja macet, aja nggak macet sampai sana nih. Wah kalau sini juga sama aja ya zong, sama-sama macet ya zong teman-teman. Nah ini kalau kalian lihat di sini, soalnya ini pas jam pulang kerja ya, pulang kerja sebenarnya pas kalau yang dari Semarang itu sebenarnya yang paling cocok itu ketika kalau mau jam-jam patit langsung. Soalnya biasanya berapa itu kan ada yang molor juga pulang kayak gitu biasanya, yang kantoran-kantoran makanya pas jam-jam jelang maghrib ini malah dia macet sama aja. Tapi setidaknya tidak jalan tanjakan teman-teman ya. Kalau macet di jalan datar yang kayak gini tuh ya nggak masalah sih teman-teman. Soalnya kalau jalan tanjakan itu wah resiko banget sih, beneran resiko tuh kalau di jalan tanjakan itu. Ya agak males juga sih teman-teman ya, pokoknya pas jalan tanjakan itu pas macet. Oke, nah ini jadi kalian bisa lihat ya kayak gini ya suasananya ya teman-teman ya. Jadi kalau di
menjelang malam ya seperti ini teman-teman. Tapi ini tidak semua hari, jadi kadang-kadang lancar, kadang-kadang ya kayak gini. Nah gitu ya teman-teman ya, jadi coba deh bayangkan kalau misalnya ini pas musim penghujan dan macet seperti ini. Waduh, suasananya bro. Nah, tapi kalau pas kita sudah persiapan, udah pakai jas hujan, terus ya tasnya terlindungi ya, biasanya bagian tas itu ya teman-teman ya, tasnya udah masuk ke, kalau kita beli jas hujan itu yang besar sekalian teman. Kalau aku pribadi itu biasanya kalau mau beli jas hujan itu biasanya yang ukurannya itu lebih besar dari badanku, seperti itu. Tapi ya jangan besar-besar banget juga sih teman-teman, soalnya aku pernah beli itu yang XXL, jadi yang ukuran besar banget. Pikirku itu biar tas itu bisa masuk, tapi pada akhirnya kelompor-kelompor teman-teman, kelompor-kelompor seperti itu. Ketika kita pakai jas hujan itu kelompor-kelompor, jadi ya cuman enaknya sih kalau misalnya kita pakai yang ukuran besar tadi gitu ya, jadi kalau pas kita itu bawaan tasnya yang besar gitu ya, itu bisa masuk dan itu kagok KCP kagok di jalan kagok macet bro, astaga, lampu merah. Nah kalau ini tuh dia jebotnya ke itu loh teman-teman ya, ke patung penari yang ada di Kaliwiru, kalau kalian lihat, dan itu ada akpol, kita pernah lewati kan ini kan, seperti itu teman-teman. Jadi ya usahakan lebih besar ya teman-teman dari ukuran tubuh kita, jadi biar kita bisa masukkan tasnya dan tanpa kita itu harus beli mantel untuk tas terpisah gitu loh teman-teman. Jadi bisa jadi satu kan lebih simple. Ditambah lagi nanti kita beli untuk sarung ini ya teman-teman ya, sarung sepatu atau jas sepatu itu, sehingga aman, kita pun juga tidak perlu copot sepatu kayak gitu bro. Terus hal yang tak kalah penting itu ketika pas hujan ya teman-teman ya, jadi kita udah masuki musim penghujan tuh misalnya teman-teman. Jalanan biasanya kalau habis hujan itu kan licin biasanya teman-teman, jadi biasanya aku akan hati-hati banget ya, seperti itu bro. Karena jalan yang licin itu rentan bro, kan di logika aja ya teman-teman ya, udah jalan licin malah memacu kecepatan itu kan waduh. Kalau pas ada tiba-tiba ngerem dadak itu loh teman-teman, yang ada di depan misalnya ya, yang ada di depan itu ngerem dadak, nah itu yang bahaya itu. Makanya kalau pas habis hujan ya tentu kita jaga kecepatan ya teman-teman ya, jadi agar setidaknya kita itu bisa mengendalikan, tidak berbahaya. Nah itu dia patung penari ketika di malam hari teman-teman, di malam hari kayak gini ya teman-teman, untuk patung penarinya. Alright, nah kita udah masuk ke jalan yang utama teman-teman. Nah, setidaknya kita bisa merekam ya, soalnya kalau misalnya kita tetap jalan ke situ ya waduh, jadi nggak bisa ngerekam, soalnya kameranya nggak kena angin teman-teman, jadi nggak kena angin dia akan panas, mudah panas. Nah itu teman-teman, nah kalau DJI Action 2 itu kalau misalnya kena angin kayak gitu ya, itu bisa benar-benar mengurangi panas. Oke, nah kita sudah sampai ke Jatingaleh nih gitu bro. Nah ketika musim hujan itu ini dari pengalamanku, ketika aku kan di Kaligawe ya teman-teman ya, di Kaligawe kan posisinya naik motor tuh ya, naik motor. Kalau pas hujan dan dalam keadaan tidak memungkinkan yang kayak kemarin ya, misalnya buat jaga-jaga kayak gitu, itu kalau kemarin itu naik bus gitu ya teman-teman ya, jadi beberapa temanku itu naik bus, jadi motornya itu dititipin di dekat itu ya teman-teman, terminal Bayangan itu ya teman-teman, yang ada di depan ada Setiabudi ya, sebelum ada lah kalau dari Kabupaten Semarang. Nanti dititipkan, jadi motornya dititipkan langsung naik bus. Nah
kalau misalnya busnya itu bisa sampai terminal Terboyo, itu kita aman. Nah, kalau enggak kan dulu pas banjirnya itu bener-bener dalam banget, itu kan biasa naik nunut kontainer teman-teman, nunut kontainer truk yang berani masuk. Nah itu semoga aja nggak terjadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi pengalaman yang kemarin gitu ya teman-teman, saya rasa sih udah banyak optimalisasi ya teman-teman ya. Ya semoga aja nggak terjadi banjir yang kayak kemarin gitu ya teman-teman ya, tahun lalu gitu ya, pas musim penghujan gitu. Nah kalau pas musim penghujan itu, pas kita itu nggak enak badan, itu memang lebih baik naik bus teman-teman. Kalau naik bus itu sekarang 15.000 loh. Jadi kalau PP itu 30.000. Itu minimal ya teman-teman ya. Jadi kalau dari sana ya, kalau dari Kabupaten Semarang. Cuman kalau dari sini masih bisa 5.000 kadang teman-teman. Kalau dari Sukun ya teman-teman ya. Dari Sukun yang itu tadi kita di depan ada itu tadi teman-teman. Sebelum ada lah. Kalau dari sana ada Setiabudi, nanti kita melewati ya teman-teman ya gitu. Jadi naik bus dari situ lebih murah teman-teman, lebih murah. Cuman ya itu tadi ya, kita ya nggak bisa itu ya, nggak bisa istirahat gitu ya teman-teman. Soalnya apa? Soalnya kalau sampai Sukun ya nanti kita nyepeda lagi gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita full naik bus itu kan kita bisa kan 1 jam itu perjalanan, 1 jam, kadang ngetem 1,5 jam ya, berarti ya bisa gunakan untuk tidur pas musim. Pokoknya kalau musim penghujan itu yang penting itu punya mantel serep tuh, mantel serep, punya helm serep gitu ya. Jadi kalau misalnya pas helmnya itu juga kena basah, helmnya basah kuyup kayak gitu, pas hujannya deres-deresnya kayak gitu, kita udah penggantinya seperti itu kan. Kadang walaupun kita udah pakai jas hujan, nah seperti itu, walaupun udah pakai jas hujan ya teman-teman, kadang itu kan tembus. Nah kecuali kalau misalnya jas hujan kita itu bener-bener jam hujan yang super mahal gitu ya teman-teman, dengan bahan yang bener-bener tahan air, jadi air itu nggak bisa merembes kayak gitu ya. Jadi pas hujan deras sekalipun juga airnya tidak masuk ya, itu aman-aman aja sih. Kalau misalnya kita yang standar-standar part yang biasa dengan harga yang biasa kayak gitu kan, ya itu tadi teman-teman, seperti itu. Kita perlu plan B kayak gitu ya teman-teman, paling nggak ada cadangan lah teman-teman, sehingga untuk yang satunya kalau misalnya pas teles gitu ya bisa dijemur, bisa dijemur teman-teman, biar apa, biar nggak apek ya. Jadi rawan banget ya teman-teman, jadi jas hujan itu rawan apek teman-teman. Tapi kalau misalnya kita nggak perhatikan itu, kalau nggak ada serepnya juga ya waduh, jadi habis kita pakai hujan-hujan dan airnya di dalam campur keringat dan lain sebagainya kayak gitu, cuman di lipat tanpa diisis. Biasanya kita di itu teman-teman, jadi kalau pas malam itu kan kita taruh di luar rumah, sehingga nanti jas hujannya itu bisa kena angin malam gitu dan paginya itu bisa ya setidaknya agak kering ya teman-teman, walaupun kadang tidak bisa kering 100%. Nah tetapi setidaknya itu bisa mengantisipasi adanya bau tadi itu. Nah kalau pas keringetan banget itu biasanya tak guyur teman-teman. Nah makanya kalau misalnya pengen enak sih ya itu tadi teman-teman, jadi kita bisa guyur sampai dalamnya gitu ya, biar nggak bau keringat gitu ya teman-teman. Nanti kita jemur, biar dijemur pas pagi harinya gitu kan. Nah kita pakai yang lain gitu ya teman-teman, seperti itu. Begitupun juga helm gitu, pas musim hujan tuh memang kita perlu bener-bener persiapan ya ketika kita itu pakai motor kayak gini teman-teman. Nah di samping alternatif tadi kita bisa naik bus ya, kalau misalnya tidak memungkinkan naik motor ya kayak gitu. Dan kalau benar-benar tidak memungkinkan biasanya dari pihak perusahaan sih harusnya WFH ya teman-teman ya, work from home kayak gitu bro, kalau tidak memungkinkan. Nah di sekitaran situ teman-teman, nah itu dia, itu kan ada Setiabudi nih. Nah itu ya teman-teman, ada Setiabudi. Aku akan tunjukkan tempat parkirnya teman-teman. Jadi di sini nih, ini pas hijau,
Nah ini kan ada terminal Bayangan nih, jadi kalau misalnya kalian itu mau ke Solo atau kemana gitu ya, kalian naik busnya di sini nih. Nah nunggu busnya di sini. Nah di situ di belakang mie ayam atau apa itu ya teman-teman, itu parkiran sampai malam ya. Nah di situ ya teman-teman, di itu tadi sebelah kiri tadi teman-teman. Pokoknya di dalam teman-teman. Jadi tinggal kalau misalnya kalian belum pernah ke situ, kalian tanya aja di sekitaran mie ayam kayak gitu, tanya aja parkir motor. Nah gitu bro. Oh kemarin itu 3,5 ya teman-teman ya, 3.500 ya, lumayan ya teman-teman, 500 per hari gitu ya. Kalau sekarang nggak tahu sih, mungkin kalau naik ya paling ya 5.000 ya, itu untuk plan B, plan C pas kesel. Nah kalau plan C nya kalau kesel ya udah naik bus aja, nanti bisa tidur gitu ya teman-teman, gitu bro. Sudah, soalnya juga tidak terlalu buruk teman-teman kalau misalnya pas apalagi pas sorenya itu habis hujan, kan enak tuh suasananya tuh habis hujan itu kan kayak seger banget gitu ya teman-teman. Habis hujan ya, jadi tidak pas hujan, jadi habis hujan kayak gitu kan, sekitar itu kan masih kayak seger gitu loh teman-teman, kayak gitu teman-teman ya. Ada baiknya sih teman-teman, ketika kita naik motor kita bisa menikmati itu tadi ya, tapi kalau pas hujan itu biasanya ya seringnya ya teman-teman ya, kalau udah jam segitu misalnya katakanlah jam 4 itu hujan, biasanya akan sering jam-jam segitu hujannya gitu ya. Gitu bro, tapi yang penting memang persiapan teman-teman, jadi kalian bisa persiapkan dari sekarang ini. Pas ini harganya itu masih belum meningkat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah pas musim penghujan itu tadi ya, seperti tak bilang di awal, itu biasanya akan naik tuh harga-harga mantel jas hujan kayak gitu kan. Dan itu adalah strategi yang aku terapkan ya. Jadi misalnya aku mau beli sesuatu, biasanya aku tidak ngepasi, jadi tidak persiapan jauh-jauh hari gitu ya, sehingga tidak bingung juga gitu kan. Selanjutnya teman-teman, yang perlu kita waspadai adalah itu ya. Biasanya kalau pas musim penghujan itu, apalagi kalau kita di daerah-daerah kayak di Kaligawe kayak gitu, yang kadang mungkin banyak genangan-genangan air, dan ini bannya itu juga sering tercelup air kayak gitu kan, biasanya kita harus sering ini teman-teman ya, cuci motor. Harus sering cuci motor kayak gitu. Bentar. Itu bro, bentar ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan ya. Di sini aku tidak akan memaksakan diriku ya teman-teman ya. Terus pokoknya saya kecekele lah teman-teman. Di sini aku juga tidak terlalu ngerti paham solo podcast itu seperti apa. Yang jelas di sini kita ngomong berdasarkan topik ya teman-teman. Jadi kita udah memilih topik sebelumnya. Ini tidak ada skrip sama sekali teman-teman. Jadi kita udah tentuin beberapa poin yang pengen kita sampaikan gitu ya teman-teman ya. Termasuk tadi yang utama adalah main topiknya teman-teman, topik yang utamanya itu ya teman-teman, seperti itu. Nah itu tadi ya, kita harus sering ngumbah motor. Jadi apa yang diperlukan gitu ya teman-teman, kalian bisa beli yang itu teman-teman ya, semprotan air. Setidaknya itu akan lebih simpel teman-teman, yang agar airnya itu nanti bisa nyemprot dengan kuat itu loh teman-teman. Ya bisa beli dari sekarang sih. Sehingga nanti kalau misalnya pas pulang nanti bisa semprot gitu aja, jadi kan bersih itu loh teman-teman. Jadi soalnya kalau misalnya kita cucinya itu pakai lap biasa kayak gitu kan, kadang yang ada di sela-sela itu yang susah, kadang nggak kejangkau, susah, sulit. Oke, itu tadi ya teman-teman, kalian bisa beli semprotan yang itu, semprotan untuk selang, sehingga nanti bisa nyemprot ke sini, ke sela-sela juga, sehingga bersih motor kalian itu teman-teman ya, terutama bersih dari lumpur kalau misalnya kalian itu berada di jalanan yang berlumpur seperti itu, agar tidak gampang karatan. Nah terus selanjutnya adalah ketahanan tubuh teman-teman ya. Tentu ya, ketika pergantian musim itu biasanya kayak gitu ya, ada yang flu, ada yang masuk angin gitu kayaknya, masuk angin ya, flu ya.
flu, masuk angin kayak gitu kan. Karena pergantian musim ya wajar sih. Makanya di situ untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita bisa selingi dengan tidur yang cukup ya teman-teman. Karena tidur yang cukup itu sudah sangat membantu teman-teman. Sebenarnya ya. Oke. Udah sampai Ungaran teman-teman. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi beberapa tips dariku itu yang dari aku pribadi ya, berarti dari sudut pandangku pribadi. Karena di sini kita tidak podcast menampilkan orang lain gitu ya teman-teman, atau tidak podcast percakapan. Jadi ini solo podcast, sehingga di sini apa yang aku ucapkan tadi adalah dari pemikiranku pribadi, dari apa yang aku pernah lakukan ya, apa yang aku pikirkan. Semoga aja sih ada yang bisa diambil manfaatnya bro. Yap, jadi itu tadi ya teman-teman ya, itu adalah beberapa tips dari aku yang berasal dari pemikiranku pribadi. Jadi di sini yang biasa aku terapkan kayak gitu teman-teman, sehingga kalau misalnya nanti itu kita udah masuki musim penghujan itu bisa siap gitu ya, terutama kan kita motoran kayak gitu ya, motoran seperti itu bro, sehingga ya perlu persiapan ekstra gitu ya. Dan di sini untuk tambahannya ketika ya intinya tadi ya teman-teman ya, ketika kita memasuki musim penghujan, tentu di jalanan ini beneran apalagi pas habis hujan itu licin, hati-hati teman-teman, hati-hati beneran, hati-hati itu untuk kalian sendiri dan untuk orang lain juga teman-teman, seperti itu bro. Oh ya, ada salah satu yang penting juga teman-teman, aku lupa. Jadi kalau misalnya pas di sini ya musim hujan itu usahakan kalian cek ya bensin kalian. Jangan sampai pas bensinnya udah habis, terus pom bensinnya jauh, hujan pula. Waduh, itu teman-teman ya, susah itu. Makanya kita perlu ini, kalau misalnya udah strip 1 atau 2 ya udah langsung diisi bro. Nah cuman bang, bagaimana kalau misalnya yang ininya udah judol itu ya? Kan ada yang dol ya teman-teman. Jadi untuk pendeteksi bahan bakarnya kan dol, jadi kita perlu cek manual teman-teman ya, seperti itu. Nah itu perlu dicek sebelum kita berpergian, sehingga tidak ada acara kayak itu ya, kehabisan bensin di jalan pas hujan, waduh deres pula, waduh itu teman-teman. Nah performa motor juga pengaruh teman-teman, jadi perlu banget teman-teman. Jadi kalau pas musim hujan kayak gitu ya kita bisa servis motor ya, servis motor, dan ya motor kita nantinya bisa dalam keadaan performa yang baik teman-teman, sehingga kita juga bisa menjadi lebih nyaman di jalan gitu ya teman-teman pas musim penghujan, selain yang udah kita persiapan tadi ya sebelumnya kayak gitu. Oke, alright, just like that. Sehingga kalau misalnya musim hujan ya udah kita nggak kelabakan karena udah siap semuanya teman-teman. Oke. Jadi kira-kira seperti itu aja untuk pembahasan solo podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Dan semoga aja nih untuk DC Action 2 nya ini tidak terlalu banyak goncangan, karena ini aku udah setting super wide ya teman-teman. Jadi yang paling wide, paling lebar gitu ya teman-teman, karena ini kelebihan dari DC Action 2 itu dia memiliki sudut yang paling lebar teman-teman, seperti itu dibandingkan dengan action kamera yang lain. Oke, dengan kondisi itu yang paling lebar kayak gitu, tentu ketika ini distabilkan itu akan jauh lebih baik, terutama di minim cahaya kayak gini. Ya kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Solo Podcast.